pagi semuanya. Wah, sudah menjelang akhir tahun nih Bu Desri, Bu Olive ya. Tinggal menunggu beberapa hari lagi lah ya betul. menjelang kita akhir tahun. Betul. Di ibu-ibu di sana semangatnya gimana nih di akhir tahun ini nih ya? Pasti luar biasa selalu harus Ibu dong. Gadis. Harus luar Harus biasa. luar Jadi biasa. tinggal mengejar beberapa hari lagi menjelang akhir tahun, resolusi mungkin yang belum Harus dituntaskan ya. harus dituntaskan Segera nanti di dituntaskan. akhir tahun ini Betul. ya. Oke, termasuk kita dari product development pun juga harus menuntaskan resolusi kita. Betul, Ingat betul. nggak Bu Gadis, awal tahun tuh kita punya resolusi 1000 testimoni ya Bener enggak? banget. Nah, hari ini tuh kita udah ngumpulin banyak banget testimoni. Jadi Bapak Ibu juga sudah terima ya share hampir setiap minggu itu kita selalu share testimoni-testimoni betul yang banget. luar biasa dari mitra-mitra yang sudah mengkonsumsi produk Betul. HWI. Luar biasa. Ya. Jadi dengan testimoni ini bisa ketahuan nih khasiat dan manfaat dari produk-produk yang dimiliki oleh HWI. Gitu ya Bu Desri Nah, ya. cuman gini nih, pesan kita kalau ada testimoni jangan disimpan sendiri ya Iya, Bu Olive betul, ya. betul. Harus dibagi-bagi ya. Harus dibagi-bagi. Bagi-bagi, iya. Buat apa? Karena kalau di HWI itu kita nggak hanya pengen sehat sendiri, tapi pengen mengajak lebih banyak orang untuk hidup sehat. Betul Betul banget, nggak? setuju. Ya kan? Makanya Hmm. di hari ini adalah mungkin terakhir Wah, ya di tahun terhadap ini. tahun ini Di tahun kita ini. mengadakan yang namanya acara Testimoni Day. Nah, hari ini juga spesial banget nih ya. Hmm. Di Testimoni Day ini tim produknya tampil semua nih. hari ini keroyokan hari ini. Keroyokan ya. Untung cuma bertiga ya Iya, tim produk. benar. Oke. Ada saya Destri. Dan saya Olive. Saya Gadis. Jadi kami bertiga dari tim Product Development akan memandu jalannya acara Testimoni Day hari ini. Betul sekali. Oke, ini luar biasa nih, jarang-jarang tim produk keluar semua ya. Berarti animo dari Bapak Ibu semua juga luar biasa mengirimkan testimoni sehingga kita juga antusias untuk mengadakan kembali acara ini. Dan khusus hari ini, kayaknya kalau 1000-nya kita undang nggak kelar-kelar ya Bu Gadis ya. Benar. Kita undang 4 orang testimoni terpilih yang sudah melalui seleksi yang sangat ketat sekali ya Bu Gadis ya, Bu Olive ya. Dipilih Oke. ya. Selektif banget ya milihnya. Betul ya. Jadi 4 orang ini akan berbagi testimoni dengan Bapak Ibu di rumah ya. Dan testimoninya itu luar biasa penggunaan produk-produk HWI-nya. Nanti kita akan dengar langsung dari orangnya ya. Jadi Langsung bukan dari orangnya ya, betul. bukan dari kita ya. Iya, Jadi betul. orang yang mengkonsumsi produk HWI dan merasakan khasiat dari produknya tersebut. Oke, gitu. makin nggak sabar ya. Nah, Iya, makin coba Bu nggak Olive mungkin bisa dikenalin. Ya, boleh dong. Kita kenalin dulu kali ya. Ini yang pertama ada Ibu Anita dari Surabaya. Halo Ibu. Ibu Anita. Halo. Halo Bu. Semangat pagi, Bu. Semangat Semangat ya, pagi Bu. dong Bu. Selamat hari dah. Iya, Bu Anita. Ini Bu Anita mungkin lagi sibuk Iya. ya kan, tapi hari ini menyempatkan untuk berbagi ya Testimoninya, sharing betul. testimoni ya dengan kita semua yang ada di sini. Itu Bu benar. Desri. Nanti 3 testimoninya nanti kita panggil berikutnya Oh, ya. iya, boleh. Kali ini kita dengarkan dulu dari Surabaya ada testimoni apa sih? Boleh dong Bu Anita cerita dan berbagi dengan kita di sini. Mm-mm. Nah, siap dok. Saya 9 tahun yang lalu ada benjolan. Ada benjolan di leher dok. Terus saya sudah periksa ke rumah sakit UNER. Itu katanya sih nggak apa-apa ya dok ya. Nah, terus saya nggak dikasih obat apa-apa ya dari dokter UNER. Terus saya dikenalin sama Mbak Ari, yang namanya Mbak Ari, untuk mengkonsumsi produk HWI. Maaf ya dok, sambil nangis soalnya Apa-apa, Bu. Nggak saya apa-apa. bahagia. Soalnya benjolannya udah hilang, sama sekali hilang dok, sudah nggak ada lagi. Nah, terus saya dikenalin sama Mbak Ari itu sama minum CMP, awalnya belum ada Samori ya dok ya, dulu belum keluar produknya Samori, terus saya minum Pinmori. Nah, awalnya saya minum CMP itu 1 hari 3 kali selama 3 hari, itu buat detok badan. Nah, awalnya itu detok badan itu sakit semua dok, sakit semua, badan panas, terus tetap saya minum. Selama 3 hari itu sudah normal.
Sudah normal, badan sudah mulai enak, tapi saya sama bantu minum vitamin HWIC. Saya minum HWIC sama Pinmori itu 1 hari sudah ukurannya itu 1 botol, cuman ada 3x4, 1 hari itu ada 4 kali minum Pinmori. Soalnya kepingin cepet sembuh gitu loh, ingin ada perubahan dari benjolan. Nah terus saya jalan ke berapa box ya itu, mau ke 3 kayaknya itu sudah mulai ada perubahan dok, CMP. Nah itu 1 bulan itu habis 3 box saya CMP, soalnya saya rutin minum, saya nggak berhenti. Saya minum produknya HW itu sama sekali nggak ada berhentinya sama Pinmori. Nah terus saya WA sama dokter Destri itu, saya WA minta ini lagi, terus katanya dokter cobalah minum sama yang produk baru itu merek Samori. Nah alhamdulillah saya semenjak minum Samori itu banyak perubahannya dok. Banyak sekali perubahannya, itu langsung drastis. Tiba-tiba awalnya itu nyeri, benjolannya tuh nyeri. Terus lama-lama kok saya pegang kok mengecil. Terus aku tanya sama kakak anakku yang pertama, Kak coba sih Kak lihatin benjolannya mama Kak, aku bilang gitu, coba foton. Oh iya mah sudah nggak kelihatan, nggak kayak kapan hari itu, kan awalnya itu sebesar telur ayam, besarnya itu sebesar telur ayam, dari belakang leher sampai ke bawah sini dok, di bawah janggut sini ini ada kapan hari. Nah, terus saya rutin minum itu sama CMP, Pinmori, terus sama vitamin HWIC. Nah, itu alhamdulillah sekali dok, banyak sekali perubahan nih. Nah, ini sudah jalan ke 7 box. Walaupun sudah hilang, tapi saya tetap minum dok, masih tetap, cuman dosisnya saya kurangi. Awalnya saya 1 hari 3 kali minum CMP, sekarang saya sehari cuma sekali. Tapi kalau Samori saya tetap minum 3 kali sehari. 1 hari itu 3 kali kalau Samori. Cuman kalau CMP saya berkurangin. Ya, buat mencegah aja biar enggak timbul. Buat Tidak timbul lagi. Oke. Tidak ada fungsi produk lain atau obat dokter ya, Bu ya? Sama sekali nggak ada. Soalnya saya awal kontrol dulu itu 9 tahun itu nggak ada obat. Dokter nggak ngasih obat. Terus bulan kemarin saya kan penasaran. Saya cek ke dokter Universitas Airlangga. Nah, bulan kemarin saya tes, terus saya USG, terus katanya, loh Bu, ini sudah mengecil Bu, katanya. Ini sudah sama sekali, memang ibunya kan gemuk, gitu di belakangnya ini. Nah, terus mau dilakukan CT scan, ternyata ya memang nggak harus dibuang. Ibunya ini sudah jinak, maksudnya sudah nggak harus bisa dibuang, Bu. Memang sudah nggak ada, gitu, kata dokter Universitas. Bulan kemarin kan saya penasaran sih, pengen tahu sih biar hatiku biar lega gitu loh. Terus saya ke rumah sakit itu dok. Ya alhamdulillah hasilnya ada, ini hasil USG-nya. Coba Bu, ada di dekat Ibu, ada mungkin dekat dilihatkan Ibu, mungkin. Hasilnya mungkin Bu. Boleh diperlihatkan. Hasilnya ada. Cuman hasil CT scan kemarin belum saya ambil. Nah, ini hasil USG. Hasil USG. Oh, ada hasil USG ya. Ini hasil USG-nya. Hasilnya sih kalau yang di bawah janggut sini katanya sih sudah normal. Awalnya kan sini yang besar sebesar telur. Nah, yang di sini tuh sudah normal, Dok. Tinggal yang di batang leher ini sih memang kan saya kan gemuk. Memang itu normal katanya juga. Hasilnya yang ini, Dok. Ini yang di belakang leher. Ini yang di belakang leher ini. Nah, ini yang di belakang leher. Terus ini yang di bawah leher. Yang di bawah leher sudah kosong. Sudah normal tiroidnya. Oke. Udah nggak kelihatan lagi pembengkakannya ya. Wah, sudah normal yang di bawah janggut. Nah, ini bawah janggut juga, dua-duanya sudah normal. Kata dokternya, dokter yang USG. Ini
bulan kemarin dok saya USG. Oke, Oke. jadi tetap dicek lagi Oh, gitu ya betul. untuk memastikan Iya. ya. Yang benar Oke. tuh itu seperti Bu Anita ya, Bu Mm-mm. Destri, Bu Olive. Jadi begitu misalnya kita tahu terkena atau terindikasi penyakit tertentu, terus nggak lupa tuh kontrol lagi, Betul. karena kan kita harus memastikan ya Betul. sejauh mana sehingga kita bisa Ah. tahu. Tadi Bu Anita juga pinter nih Bu, udah tahu misalkan pengurangan dosisnya berapa ya, Iya. gitu. Jadi Karena kepingin sembuh dok, kepingin sembuh. ya, Jadi ya saya harus berjuang sembuh pokoknya. Harus sehat ya, Bu ya. Sehat ya, Bu. Semangat sekali. Betul. Karena Ini- kunci sembuhnya itu tadi aturan pakainya juga harus sesuai ya. Ah, Harus betul. Ya, Betul. harus. Oke, ini luar Walaupun Biasa sekali. sampai sekarang tetap minum kok dok, masih tetap buat biar sama jaga pola makan juga. Saya tetap jaga pola makan. Betul. Oke. Betul. Alhamdulillah banyak sekali perubahannya dok. Alhamdulillah. Ya, terima Oke. kasih Bu Anita nih testimoninya luar biasa Luar ya luar Bu biasa Desi. ya. Semoga sehat terus ya Bu ya. Amin, Dan amin. Maaf tadi ngomongnya sambil nangis. Nggak apa-apa, Bu. saking bahagianya ya Bu ya. Saking bahagianya terharu. Ya, Soalnya sudah berobat, minum herbal apa aja, kapan hari juga belum ada perubahan. Bahkan sampai 9 tahun ya, dan ternyata Ya, 9 tahun. KWI. Nah, mm-mm. ya, 9 tahun baru kenal HWI. Ini baru dok, baru bulan 4 kemarin. Saya kenal produknya HWI bulan 4. Terus saya langsung jadi join member. Yaitu awalnya saya belum jualan, masih merasakan saya dulu. Karena kan saya punya keluhan. Nah, sekarang saya sudah menjelaskan ke teman-teman bahwa saya itu sudah, ini loh testiku aku sendiri gitu loh. Aku pernah ngalamin gini gitu. Terus alhamdulillah sekarang saudara pun sudah cocok dok, saudara saya. Oke, Iya nah nih, Bu ini ya Anita. bisnis HWI itu nggak cuma dijual Betul. aja produknya, Betul, tapi betul. digunakan. Jadi kita Betul. punya testimoni pribadi yang jadi kekuatan kita Betul. ketika memperkenalkan produk ke Yes, calon betul. konsumen. Ini luar Betul biasa banget. sekali Bu Anita. Terima kasih Terima Bu kasih, sudah Bu. berbagi Terima kasih. testimoni dengan kita. Oke, kita kayaknya Nah, bahas ya Iya, karena ini kita luar bahas biasa ya. sekali. Boleh panitia mungkin di-share dulu slide-nya. Jadi kita bisa jelaskan mungkin dari segi mana sih gitu ya. Karena kan Betul. tadi pembengkakan kelenjar tiroid ini umum ya, banyak Betul. sekali terjadi di sekitar kita, mungkin saudara, mungkin teman dan lain sebagainya yang menderita hal yang sama nih dengan Bu Anita. Oke. Lanjut Bu Olive. Next ya, kita akan jelaskan terkait tadi ya. Koreksi dulu mungkin kalau tadi itu adalah kelenjar getah bening ya. Getah bening atau ya. biasa disebut limfadenopati. Limfadenopati, Ya, ya. jadi itu terjadi di sistem limfatik tubuh kita gitu. Oke. Ini video testimoni dari Bu Anita. Oke, kita putarkan dulu mungkin ya. Boleh. Boleh. Coba lanjut next. 6 tahun itu benjolan di leher. Benjolan di leher. Ya. Sudah saya Sebesar apa? dulu agak besar, sebesar telur ayam. Oh, iya. Dulu. Ah. Ini cuma saya sama anak mengecil mah Iya. gitu, nggak lagi. Cuman kulitnya yang merah itu belum hilang. Ya. Tapi Finori 2 botol, 2 botol, CMP 2 box. Itu hilang benjolnya. hilang yang di sini, yang di sini hilang. Oh iya, hilang, Mbak. Heeh. Dulu kan ada segini. Nah, terus ini janjian 2 bulan yang lagi mau foto leher. Nah, berhubung ini sudah hilang, tapi tetap tak lanjut tuh. Nek. Iya. Maksudnya nanti pakai BPJS nggak di Oke. Ini ya, Ini tadi testimoninya testimoninya ya. dari Bu Anita. Betul. Oke, kita next dulu ya. Next Jadi dulu ya. benjolan di leher yang di ini adalah dari getah bening Iya, ya. pembengkakan betul. kelenjar getah bening. Kelenjar getah gitu. bening ya. Jadi di leher itu biasanya terjadi pembengkakan menandakan adanya infeksi, nih Infeksi, di betul, kelenjar betul. getah Penyakit bening ya. tertentu ya. Betul, Iya, ya, betul, karena betul. ternyata kelenjar getah bening ini adalah sistem limfatik ya, Iya, yang betul. fungsinya memang untuk melawan virus, bakteri, atau bakteri. parasit atau bahkan sel kanker mungkin ya, serta menghancurkan zat-zat yang beracun ya Iya, di dalam tubuh kita tubuh. gitu ya. Nah, ini gambar yang di samping Gambar-gambarnya. ya. Biasanya Contoh. contoh bagaimana pembengkakan pada kelenjar getah bening. Betul. Dan ini bukan hanya
jangan dianggap sepele gitu ya, karena bengkak biasa aja Iya, gitu, karena iya. lama-lama dia mungkin bisa membesar Membesar. atau bahkan mungkin meradang ya. Betul. Nanti akhirnya jadi tumor jinak atau bisa juga jadi berubah menjadi kanker, Kanker, ya betul, gitu. betul. Kalau didiamkan aja gitu sih. Iya, betul. Oke. Oke, next Nah, ya. nextnya ya. Nah, ini dia tadi penyebab dari kelenjar getah bening ini. Jadi kalau misalnya kelenjar getah beningnya tuh udah membengkak, itu menandakan kalau misalnya itu tuh biasanya terjadi infeksi atau mungkin terjadi gangguan sistem daya tahan tubuh, mungkin Sistem imunnya. iya, Iya, sistem sistem imunnya tuh imunnya. jadi menurun gitu kan, betul. makanya jadi lebih mudah terserang virus, bakteri atau penyakit-penyakit lainnya gitu kan. Oke, di gambar juga kelihatan ya, Iya. yang merah di atas itu adalah kelenjar getah bening yang membengkak ya. Betul. Jadi kalau tidak segera diatasi, dia akan menimbulkan kemerahan ya, atau Meradang, inflamasi dan infeksi. meradang. Dan ini yang Betul. mengganggu nantinya Iya. ya, bahkan mungkin bisa berkembang tadi seperti kata Bu Gadis ke arah tumor atau kanker ya, Kanker, jika betul. selnya itu berkembang dengan sangat-sangat cepat seperti itu. Iya, atau mungkin bisa juga disebabkan karena efek samping dari obat-obatan tertentu nih. Misalnya kayak obat-obat biasanya sih obat-obat malaria gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada konsumsi obat-obat seperti itu, mungkin bisa terjadi pembengkakan efek sampingnya gitu. Jadi sebenarnya banyak juga sih penyebab dari Penyebabnya. pembengkakan yang getah bening ini Betul. ya. Yang paling biasanya sering terjadi itu karena infeksi Infeksi, biasanya ya. ya. Jadi Ya, akibatnya ada flu, batuk, peradangan gitu yang biasanya kan orang didiemin aja gitu ya Iya. Bu Destri, Bu Olive. Jadinya makin lama terjadi peradangan, infeksi, terus ada pembengkakan ya. Dan ini kalau dibiarin aja tadi bisa berbahaya gitu loh. Betul. Oke. Nah, ini tadi kalau Bu Anita tadi kan konsumsinya Finmori. Nah, Betul. kenapa Dan sih nih? CMP ya. Iya, ada dan dua CMP produk yang ya. Nah, dikonsumsi. kenapa nih konsumsi? Oke. Ternyata di dalam Finmori, itu mengandung mengkudu yang kerjanya itu bisa mengatasi benjolan seperti pembengkakan kelenjar getah bening, tumor ataupun kanker. Karena dalam mengkudu itu dia bersifat antiinflamasi atau bisa mengurangi pembengkakan tadi gitu kan, dan bisa membunuh sel-sel kanker, lalu mencegah penyebaran sel-sel kankernya juga gitu kan, dan membantu mencegah kerusakan DNA dan menjaga kelestarian fungsi Imun tubuh regenerasi. gitu Iya, ya, betul. karena tadi kalau kita bicara tentang sistem limfatik itu dia adalah salah satu pertahanan ya untuk Betul. tubuh kita. Iya. Jadi ketika ada virus, ada bakteri yang menyerang, sistem limfatik ini juga ikut Iya. gitu loh sebagai Dia garda garda terdepannya Bu garda Destri. terdepannya Iya, gitu. Jadi betul. si mengkudu ini tidak hanya untuk mengatasi keinflamasinya, ke sel kanker atau tumornya, tapi juga ke sistem imunnya Betul. gitu ya. Jadi si mengkudu ini tadi Bu Anita juga bicara ada Samori, ada Finmori. Nah, ini Finmori. produk-produk dengan bahan dasar yang sama, Sama, yaitu iya. mengkudu Mengkudu. ya, tapi diformulasikan dengan cara yang berbeda. Jadi ini Betul. bisa jadi pilihan nih buat Bapak Ibu di rumah. Mungkin yang suka taste-nya Finmori atau Ya. Samori bisa di switch seperti itu. Yang suka asam-asam dikit Asam-asam. ada Finmori ya. Finmori. Yang suka sedikit flat ke ada sari-sari mengkudunya. Manis-manis sedikit ya. Itu Bisa Boleh pilih Samori ya gitu. Betul. Dan arah Oke kerjanya hampir mirip Hampir ya mirip. dengan Iya. keduanya. Nah, ini bukti ilmiah tentang mengkudu. Jadi mengkudu ini sebenarnya buah lokal Indonesia tapi sudah mendunia sekali ya. Iya, betul. Kalau kenal buah noni itu buah yang sama dengan mengkudu, mungkin varietasnya sedikit berbeda tapi khasiatnya sangat-sangat luar biasa. Bahkan di luar negeri ini bener-bener booming banget ya produk dengan mengkudu ini, karena memang kerjanya ini ya selain tadi ke sel kanker ya juga ke daya tahan tubuh. Apalagi di sekarang nih kita nih masih new normal, masih Yes. berhadapan dengan yang namanya virus-virus Iya, ya, betul, pandemi betul. dan lain sebagainya Sekarang itu. musim penghujan Musim juga hujan. ya. Musim penghujan Banyak juga. virus-virus, bakteri Betul, di ya. sekitar kita. Nah, ini sistem imun kita tuh bekerja berat gitu ya. Betul. Untuk apa? Agar si virus, si bakteri itu tidak menyerang ke tubuh kita. Tubuh kita tuh nggak langsung tumbang gitu ya. Ada yang namanya sel T atau limfosit T yang Limfosit T. fungsinya adalah untuk menangkal nih si virus-virus ini gitu. Nah, si Betul, mengkudu betul sekali. kerjanya di sini nih gitu Iya. ya. Jadi dia membantu untuk meningkatkan produksi si sel T ini. Jadi sel T-nya itu agak lebih aktif gitu. Betul. Jadi kalau ada virus tuh langsung dibunuh gitu ya. Jadi Iya, nggak betul. merusak ke tubuh kita. Betul Seperti sekali. itu. Jadi makanya dia berfungsi
atau misalnya bermanfaat untuk meningkatkan daya Daya tahan tubuh juga ya. Oke, nextnya. Next. Oke, selanjutnya tadi ada CMP Kombinasi yang tepat banget ya. Betul, Timori dan CMP gitu kan. The best combo banget gitu. Terutama untuk masalah kelenjar getah bening ini gitu ya. Karena si getah bening ini tadi membantu. Oke, boleh next dulu Mbak Olive. Nah, si CMP kita kenal sebagai si hijau yang fungsinya untuk detoksifikasi. Orang banyak yang tahu kayaknya ya. Udah hafal banget nih. Udah hafal banget ya. Detoksifikasi. Jadi detoksifikasi atau bersih-bersih lah di dalam tubuh kita ya. Kadang kita makanannya juga mungkin kurang bagus, olahraganya gitu ya. Kurang, tambah lagi polusi yang membuat tubuh kita itu bekerja keras loh ya untuk menjalankan fungsi normalnya gitu ya, karena terlalu banyaknya mungkin radikal bebas yang datang dari luar. Nah, dengan konsumsi CMP pada kasusnya Bu Anita tadi ini membantu kerjanya si kelenjar getah bening. Jadi si kelenjar getah bening ini dibantu oleh si CMP untuk melawan si virus itu tadi ya, untuk membantu menghancurkan zat-zat beracun atau mungkin zat sisa dari obat-obatan yang mungkin sering kita konsumsi. Jadi dibersihkan nih oleh si CMP-nya ya. Jadi awal-awal penggunaan CMP, pengkonsumsian CMP-nya itu ditingkatkan dulu untuk mendeteksi racun-racun tadi dulu ya. Lalu selanjutnya dikonsumsi dengan aturan yang normal gitu. Ya. Jadi untuk 3 sampai 5 hari pertama itu bisa konsumsi 3 kali 2 saset untuk mengoptimalkan fungsi detoksifikasinya. Gitu ya. Hari berikutnya 3 kali 1 gitu. Kalau misalnya penyakitnya mungkin sudah terbantu nih, tertangani, boleh nanti untuk maintenance 1 sampai 2 saset per hari. Gitu ya, Bu Gadis. Jadi bisa diatur ya sebenarnya gitu. Dari mulai dosis untuk terapi sampai dosis untuk maintenance ya gitu, seperti itu. Jadi memang CMP ini sangat bagus sekali tadi untuk menyerap racun dan toksin atau sisa-sisa kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Karena kan kita hidup semakin umur kita bertambah, pasti sisa dan racun sisa racun dan toksin yang ada di dalam tubuh itu semakin banyak ya. Gitu. Makanya kita perlu yang namanya produk untuk detoksifikasi. Oke. Next. Udah habis kedua ya. Ini testimoninya tadi Bu Anita sangat luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat nih untuk teman-teman semua ya gitu ya Bu Olive dan Bu Destri. Oke. Slide-nya tetap ya. Kita lihat dulu videonya dulu, nanti baru kita panggil ya. Sip. Kita tadi sudah ada sedikit cuplikannya. Kita lihat dulu Bu Olive videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi dari Medan. Pada tahun 2014 itu saya sakit hipotiroid. Saya sudah berobat kemana-mana, tidak ada hasil. Yang ada itu leher saya semakin besar dan badan saya semakin kurus. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan itu namanya CMP ya, dan Numaka. Itu saya minum rutin. Alhamdulillah sekarang saya udah sehat ya, bersih dari hipertiroid. Terima kasih HWI. Boleh di close dulu. Kita panggil dulu ya. Dari tadi kita dari Surabaya. Kita pindah ke Pulau Sumatera ya. Ke Medan kita ya. Bu Desi. Halo Bu Desi. Halo Bu. Sehat ya Bu Desi ya. Sehat luar biasa Bu. Semangatnya udah semangat luar biasa nih menjelang akhir tahun nih Bu Desi. Ya Allah, hebat luar biasa. Oke. Ya, boleh Bu diceritakan Bu. Testimoni. Ya, kalau saya Bu, awalnya itu berat badan saya itu semakin menurun ya Bu ya. Itu dari 45 ke 29. Lucu banget ya. Drastis ya Bu turunnya. Itu belum 29, itu masih 35. Ya 35, terus jantung saya juga berdebar-debar Bu ya, kencang, mudah lelah, terus keringat saya berlebihan. Nah, jadi waktu itu saya kirain sakit paru-paru. Jadi cek ke dokter, itu dokter waktu lihat wajah saya, itu dokter udah vonis itu tiroid gitu Bu. Nah, karena bola mata saya itu udah kayak keluar gitu. Hijau.
Jadi waktu cek semua, terus rupanya saya juga udah Bu pembekakan jantung juga ternyata udah parah. Nah, terus saya berobat itu Bu, saya minum obat dokter itu 4 tahun Bu. Oke. 4 tahun itu saya di tahun 2014, 2016 saya hamil. Nah, saya hamil, terus konsul lagi ke dokter bilang tidak masalah ya, saya teruskan hamil saya. Tapi dokter terus kasih obat. Terakhir saya hamilnya itu hanya sampai 5 bulan saya melahirkan. 5 bulan kandungan. Terus anak saya juga lahir karena prematur meninggal. Saya lanjut lagi Bu berobat karena saya itu paling rajin berobat. Saya yakin memang saya mau sembuh gitu kan. Nah, terakhir di tahun 2018 juga saya makin itu parah drop, itu berat badan saya sampai 29 kilo. Makin ya penurunannya ya. Drastis. Padahal saya itu tidak pernah tidak kontrol, tidak pernah tidak minum obat. Terakhir itu ada teman ya itu menyarankan suruh minum CMP. Nah, di situ saya masih nolak. Saya bilang enggak deh karena aku masih penanganan dokter. Saya bilang gitu kan. Terakhir lama-lama saya cobalah gitu. Jadi saya order, saya minum itu Bu, awal minum saya detox itu saya drop. Jadi saya drop itu saya minum ngangkat tangan aja itu saya nggak kuat Bu, saya lemah kali itu waktu minum CMP. Nah, tapi saya yakin gitu kan, kan saya minum obat itu udah 4 tahun minum obat rutin gitu kan. Ini pasti itu lo nggak ngerti namanya detox. Saya bilang ini pasti buang racun gitu kan. Nah saya minum itu Bu, saya minum Frutablet minumnya itu CMP Mr. Pro karena kan saya kurus ya. Nah saya juga minum Mr. Pro untuk menaikkan berat badan. Terus untuk jantung itu saya minum Frutablet. Itu Numaka belum keluar Bu. Ya. Dan Maka United juga belum udah nggak keluar lagi gitu kan. Terus saya juga jadi saya minum 3 produk ini CMP Mr. Pro Frutablet. Nah terus si Mr. Pro udah bertambah berat badan saya, jantung saya juga udah agak bagus, baru keluar Numaka karena kan saya butuhkan ini untuk hormon Bu. Iya betul. Kan, karena yang saya butuhkan untuk hormon karena saya susah tidur, terus itu saya selalu khawatir, gelisah gitu kan Bu. Terus keluar Numaka, itu baru saya minum Numaka. Jadi saya minum itu rutin Numaka CMP. Dan awal minum Numaka Bu, itu saya juga detox. Itu jantung saya itu berhenti Bu. Iya, jadi jantung saya itu kan detaknya itu kan dep itu. Jadi waktu saya minum Numaka itu berhenti tuh bergetar gitu Bu, dep gitu Bu. Jadi saya jantungku kayak gini ya gitu kan, kok makin kayak gini gitu. Nah tapi saya yakin lagi Bu, ini pasti detox gitu Bu. Nah ini pasti detox gitu kan. Nah saya jalan terus, saya minum rutin, terus ke depan sampai 6 bulan saya rutin itu CMP Numaka. Ya, nah itu udah benjolan saya pun Bu, benjolan saya juga udah berkurang gitu kan. Nah terus saya pun kemarin Bu, itu udah sempat nggak bisa jalan. Itu udah parah kali Bu, itu jalan nggak bisa, terus gitu berdiri, itu saya kalau seandainya udah duduk, itu saya nggak bisa berdiri lagi Bu. Jadi saya harus tolak lantai itu baru saya berdiri. Seperti itulah Bu, parahnya saya waktu hipertiroid gitu. Dan alhamdulillah saya bilang saya 6 bulan rutin itu saya nggak ada putus. Kalau ditanya itu 1 lemari itu saya penuh CMP kosong semua. Ya saya nggak pernah putus gitu. Saya minumnya itu CMP 3x1, Numaka itu 2x1. Kadang saya minumnya itu pagi Numaka itu pagi dengan malam, siang dengan malam, atau pagi dengan siang gitu. Pokoknya 2x1 saya minum rutin. Alhamdulillah Bu, sekarang saya udah sehat. Bu Desi, bagus banget ya testimoninya ya. Mungkin tadi maksud Bu Desi ritmik dari kerja jantungnya ya. Jadi seolah-olah kayak jadi seolah-olah kayak berhenti. Karena ritmiknya ya, ritmik jantungnya. Panik nggak Bu? Panik dong ya. Deg-degan ya Bu ya, kenapa gitu ya. Tapi untuk kenapa Bu Desi? Cuman saya yakin aja ini pasti detox gitu Bu. Betul. Oke, ini luar biasa ya, perjalanannya cukup
panjang juga Iya, ya iya, untuk betul. pengobatan hipertiroidnya ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu sekarang berat badannya udah naik belum Bu? Udah naik Bu, 248 sekarang. Pantas ya, lebih berisi ya. Lebih berisi. Kalau untuk tiroidnya sekarang sudah terkontrol berarti ya Bu ya? Udah terkontrol Bu. Kalau dulu itu kan tangan aja kan kita kan kontrol ke dokter tuh tangan disuruh ke depan itu kan tangan ini Bu ini selalu gemetar ya. Iya. Dan sekarang itu udah bersih lah Bu, udah percaya diri lah. Nah kalau untuk pembengkakan leher, tadi kan katanya ada pembengkakan leher ya Bu ya. Itu sebelum konsumsi produk, kira-kira ukurannya berapa? Saya besar Bu, kayak saya foto testimoni itu. Jadi dia itu Bu seperti kupu-kupu Bu, dia kembang di sini gitu. Jadi saya nggak ke depan, saya ke samping penuh tuh. Tapi kalau sekarang udah nggak ada lagi Bu, udah alhamdulillah udah bersih dari udah nggak ada. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah ya Bu. Ini Desi salah ya. satu customer yang mungkin kekeh ya kalau berobat iya, penyakit iya. gitu ya, karena Iya. ada loh Semangatnya loh, semangatnya benar, luar biasa nih Bu benar, Desi, benar, luar biasa, benar. perlu diacungi jempol Iya, ya benar, Bu benar, Desi ya, benar. karena banyak juga yang datang konsumsi produk tuh suka komplain, Bu saya kok misalnya jadi pusing ya setelah konsumsi, padahal healing sebenarnya krisisnya kayak ya. tadi yang diceritakan Bu Desi ada detoksifikasi Betul, gitu ada ya. proses healing krisis biasanya di tengah-tengah pada saat pengkonsumsian. Nah orang-orang biasanya kalau misalnya udah tahu kayak gitu udah dihentikan aja tuh kan, di stop. Gak sabaran gitu Iya, ya. betul sabaran, betul. ya. Padahal tadi Bu Desi udah bilang saya teruskan, saya yakinkan, dan alhamdulillah ya setelah pengobatan yang terus menerus gitu ya, dan sekarang hasilnya bisa dirasakan oleh Bu Desi. Oke, Gitu. satu lagi saya penasaran, Bu sekarang masih konsumsi obat dokter? Nggak pernah Bu, jadi saya waktu udah minum jumpa sama CMP itu saya 1 bulan aja minum obat dokter. Setelah itu saya hentikan Bu, karena bosan juga, kontrol terus. Ya, Oke. ya. Terus Berarti sekarang udah herbal HWI aja ya Bu ya? HWI semua HWI, pure HWI. Itu dari HWI ya Bu ya? Bu Desi. Oke, luar biasa Oke, sekali ya Bu Gadis ya. Terima kasih sekali Bu Desi. Terima kasih Bu Desi. Selalu berbagi testimoninya hari Medan ini. nih Horas nih, hebat nih. Medan ya. testimoninya. Oke, mungkin kita Boleh ya, ya, kita bahas dulu ya. bahas Kenapa? dulu. Ini luar biasa banget ya Bu Desi ini semangatnya untuk sembuh tuh Betul. Perlu sangat-sangat diacungin jempol perlu sih. diacungin jempol, karena memang ketika kita berobat atau mengkonsumsi satu obat, yakin itu adalah salah satu mungkin 80% dari Iya, kesembuhannya betul, gitu betul, ya, karena betul. kalau cuman kata orang bagus ya udah konsumsi, karena kata orang nggak ada rasa yakin di dalam diri kita buat sembuh, itu biasanya Iya. akan menurunkan efektivitas Betul. dari produk yang kita Obatnya, konsumsi betul. gitu Sama kayak ya. tadi Bu Anita ya. Iya. Dia yakin walaupun misalnya ada awal-awal tapi dia teruskan, dan alhamdulillah Betul, sama nih ya. Bu Desi sama Bu Anita nih. Bu Anita. Bu Anita ini semangatnya luar Luar biasa ya. biasa. Nah, Oke, materinya Boleh sudah boleh boleh di-share. di-share. Nah, ini hari ini kita testimoninya benar-benar yang sudah teruji Oh, banget benar, ya, benar, Bu benar, Gadis benar. ya. Oke, next. Nah ini tadi Bu Anita sudah menceritakan hipertiroid yang sudah lama ya beliau rasakan di sini. Jadi hipertiroid ini ada kelenjar ya di dalam tubuh kita tuh, ada kelenjar yang banyak sekali. Salah satunya kelenjar tiroid. Nah ini berhubungan biasanya dengan konsumsi yodium ya. Iya, Biasanya tuh betul. yang banyak orang alami adalah hipo Lipo ya. atau kekurangan Kekurangan ya biasanya ya. tiroid Hormon gitu ya. tiroid. Tapi ada lagi hiper, tapi gejalanya hiper dan hipo itu sama-sama pembengkakan Pembengkakan. kelenjar tiroid Betul, di area betul, leher betul, di area ya. leher. Jadi Ya. untuk tahu dia hiper ataupun hipo harus cek ke dokter, Cek ke dokter, gitu tentunya. ya. Betul. Oke. Nah ini ada tanda-tanda fisik ya yang bisa terlihat gitu kan, ditemukan pada penderita hipertiroid gitu. Biasanya kalau misalnya pembesaran kelenjar tiroid itu biasa disebut penyakit gundul gitu Iya, ya. kelihatan banget ya. Iya betul. Dan tadi mungkin yang dirasakan oleh Bu Desi itu bola matanya terlihat sangat menonjol gitu kan, atau exophthalmos gitu. Lalu ada ruam kulit atau biduran, telapak tangannya kemerahan, dan tekanan darahnya meningkat yang Nah, tadi makanya deg-degan. ya, Iya, makanya jantung atau deg-degan. mungkin
yang ke Jantungnya arah berdebar, gemetar ya. ya. Iya, tangannya gemetar betul. gitu Ya, karena seperti tekanan itu ya. darahnya meningkat tadi gitu kan. Nah, ini mungkin di samping ini ada gambar apa namanya? Posisi hipertiroid itu di sebelah mana gitu ya. Nah, posisinya Oke. tuh ada di bagian leher. Oke, lanjut. Ini, Boleh panitia mungkin salah bantu satu ya gejala untuk next ya. hipertiroid ya. Oke, nah tadi Bu Desi ya, konsumsinya ternyata panjang ya ceritanya ya, udah bertahun-tahun konsumsi produk HWI juga dan berobat ke dokter. Salah satu produk yang masih dikonsumsi sampai saat ini itu adalah CMP ya. Jadi sebelumnya Bu Desi konsumsi CMP, Mr. Pro, Frutablen juga ya, sambil menunggu Numaka launching waktu itu ya. Nah ternyata kenapa sih CMP ini keluar lagi di masalah hipertiroid, karena memang tadi fungsinya ke arah detoksifikasi itu ya. Kalau kita bicara hyper artinya kebanyakan dari produksi tiroidnya yang menyebabkan mungkin tadi gejala-gejala yang Bu Olivia jelaskan. Nah, kalau ini banyak di dalam tubuh kita, efeknya itu tadi ya yang dirasakan oleh Bu Desi. Nah, dengan konsumsi CMP secara rutin ya, ini akan membantu mendetoks tidak hanya racun dari dalam tubuh kita, tapi juga kelebihan dari hormonal itu ya. Jadi akan didetoks dengan CMP, kemudian dikeluarkan melalui buang air kecil, buang air besar, melalui keringat gitu ya. Nah, ini membantu tubuh kita bisa bekerja dengan optimal kembali. Oke, next ya. Nah, ini ya racun yang menumpuk di dalam tubuh kita, ternyata tuh organ-organ kita tuh udah didesain sama sang pencipta tuh luar biasa ya. Ada bagian yang bersih-bersihnya atau detoksifikasinya. Di antaranya tuh ada hati, ada ginjal, ya, ada sistem pencernaan dan juga kulit. Nah, keempat ini akan optimal kerjanya kalau misalnya kita barengi juga dengan gaya hidup kita yang sehat. Nah, kalau misalnya gaya hidup kita juga buruk, ini akan membebani kerja 4 organ ini. Gitu ya. 4 organ yang mengeluarkan racun-racun, kotoran, atau mungkin toksin dari dalam tubuh kita akan terbebani. Makanya banyak sekali penyakit-penyakit yang kemudian muncul. Nah, dengan adanya CMP ini akan membantu meringankan ya kerja-kerja dari organ-organ tubuh kita ini ya. Karena tadi kan dibantu untuk detoksifikasinya ya, dibersihkan racun dan toksinnya. Oke, lanjut. Nah, ini ya ditunggu-tunggu banget ya ternyata ya. Si Numaka ini kan adalah kapsul herbal alami ya. Dia waktu itu terkenal sekali di pegunungan Andes tuh ya. Banyak ceritanya bahwa tanaman maka ini memang berkhasiat sekali untuk menyeimbangkan namanya hormonal, Bu Desi dan Bu Olive. Oke. Nah, jadi si maka ini Bu Gadis udah dikenal dari suku Maya dan Inka di zaman berapa ya sebelum Masehi mungkin ya. Saya aja nggak kenal Bu. Jadi memang sudah digunakan oleh masyarakat di sana ya untuk terapi hormon dan untuk meningkatkan energi gitu ya. Jadi tanaman maka ini pure 100% ya di dalam Numaka. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia tadi ya. Kalau misalnya Numaka tadi adalah membantu untuk menstabilkan hormon-hormon dalam tubuh ya. Jadi utama kerjanya adalah di kelenjar terbesar yaitu kelenjar pituitari ya di dalam tubuh kita. Jadi banyak sebenarnya kelenjar itu di dalam tubuh, tapi ada induknya. Kelenjar terbesarnya adalah kelenjar pituitari. Kalau kelenjar pituitari ini udah rusak, maka ikutlah tuh yang selainnya gitu ya. Kalau tadi kendala yang dialami oleh Bu Desi itu ada di kelenjar tiroidnya ya. Tiroid itu ada di area leher ya gitu. Oke, lanjut. Dengan konsumsi maka ternyata ini membantu ya. Jadi kadang orang banyak khawatir, Bu, kalau minum Numaka berarti kayak nyuntikin hormon dong ke dalam tubuh. Bukan ya. Jadi Numaka itu bukan berisi hormon aktif. Jadi memang si Numaka ini dari akar tanaman maka dia bekerjanya itu adalah menstimulasi hipotalamus kita atau kelenjar pituitari tadi dan kelenjar adrenal untuk menyeimbangkan hormon. Jadi bukan menambahkan hormon ke dalam tubuh. Ini berbeda ya, tapi menstimulasi tubuh agar si hormon ini bisa stabil, bisa seimbang gitu ya. Jadi efeknya pun sangat minimal ke tubuh, bahkan tidak ada efek samping ya. Luar biasa sekali ya cara kerja dari maka ini ya. Numaka sebenarnya
si Numaka ini tubuh sendiri bisa memproduksi yang namanya hormon. Tapi kadang-kadang kalau tadi ada beberapa kelenjar atau misalkan kerja dari kelenjar yang memang tidak baik atau misalnya rusak ya, otomatis kita harus menambahkan atau memasukkan suatu suplemen atau nutrisi yang bisa membantu mengoptimalkan untuk ya. mengoptimalkan kerja dari kelenjar-kelenjar tersebut. Betul. Oke. Wow. Ini udah masuk lagi ke testimoni ketiga ya. Betul. Kalau tadi yang pertama ada kelenjar getah bening, kedua hipertiroid, dan ketiga ini tentang apa nih, ibu-ibu? Ini beda banget ya. Kalau tadi kita bicaranya mungkin pembengkakan di area leher. Kalau kali ini tuh mungkin karena pengaruh, bisa jadi kalau kecelakaan atau lain sebagainya, karena hari ini kita bicara tentang kalsibon. Jadi kalau kalsibon udah identik dengan tulang ya. Nah, tapi testimoni kali ini tuh kenapa sih? Ya, yuk kita saksikan dulu nih. Assalamualaikum, saya Nur Aida. Mama saya kecelakaan berkendara sehingga tulang selangka patah dan sering terasa sakit sekali. Sampai nggak bisa menggerakkan tangan dan harus dioperasi. Oh ya, kemarin tuh ini ya hasil pemeriksaan. Jadi ini kemarin periksa ke dokter. Ini ya namanya, dan ini hasil ronsennya. Jadi yang sebelah kanan sakit ya, patah. Nah, alhamdulillah waktu itu gimana ceritanya? Takut? Tapi karena takut operasi, mencoba ikhtiar dengan kalsibon dan beli 2 box. Alhamdulillah baru minum 1 box sudah sembuh. Kalsibon luar biasa. Oke. Nah, ini patah tulang, patah tulang selangka. Betul. Oke, boleh di close dulu. Kita panggil Bu Nur Aida udah bergabung lagi bersama kita hari ini. Halo, Bu Nur Aida. Boleh dibuka, Bu. Mic-nya boleh dinyalakan dulu, Bu. Mic-nya boleh dinyalakan. Bu Nur lagi di mana nih kayaknya nih? Bu Nur Aida. Bu Nur bisa mendengar kita? Halo, Bu. Ini dia. Boleh Bu ceritakan lagi mungkin kejadiannya seperti apa dan bagaimana cara konsumsi produk kalsibonnya sampai orang tuanya ya Bu Nur Aida sembuh waktu itu. Boleh Bu, silakan. Oke, sebelum kejadian itu mama mertua saya itu kecelakaan sampai harus masuk rumah sakit. Lalu masuk rumah sakit, habis itu dapat kiriman surat ini atau dari dokternya, tulangnya itu agak retak, kayak patah, kayak itu retak gitu. Nah, lama berapa bulan itu ya sakitnya, hampir 3 bulanan. Tuh diurut, habis di tukang urut minum herbal, lalu dikasih tahu sama Mbak Yuli, tetangga, suruh minum kalsibon aja gitu, lalu beli di tempat Mbak Yuli gitu ceritanya, lalu minum. 2 hari sekali minumnya mama mertua saya itu, alhamdulillah berkurang, habis 1 kotak. Berarti konsumsinya 1 box CMP ya, Bu? Kalsibon ya, Bu? Tinggi. Mama mertua saya itu minum. Sekarang sudah sembuh, Bu? Tinggi, sembuh. Ya nanti katanya mau beli lagi jarak gigi itu. Tinggi jolo. Cocok ya. Bener. Tinggi. Udah dikontrol lagi belum mama mertuanya? Belum. Takut jarang. Nanti dipastikan lagi ya, sambil nanti dikonsumsi. Nggak usah dikontrol lagi. Nanti dikonsumsi kalsibonnya terus. Nanti bisa dikurangin kan dosisnya. Bu Nur bisa kasih tahu. Misalkan sehari mungkin 1 saset aja boleh untuk terapi berikutnya seperti tadi yang dilakukan oleh Bu Desi dan Bu Rita ya. Tapi untuk sekarang udah bisa beraktivitas, Bu, orang tuanya? Alhamdulillah bisa sih, tapi kadang-kadang itu tuh agak nyeri sedikit. Bisa berangkatan berat.
Oke, jadi Atau mungkin sudah bisa beraktivitas betul, lagi nih betul, setelah betul. mungkin Materinya mengkonsumsi ini ya. kalsibon Kalsibon. gitu ya. Karena tulang ini kan penyangga tubuh ya. Iya, Jadi betul. ketika patah atau retak pasti akan ada aktivitas yang terganggu seperti betul itu ya. Oke, jadi dilanjutkan lagi nih Bu Nur Aida konsumsi produknya ya biar Betul. makin sehat dan Betul. bisa beraktivitas dengan normal lagi ya Bu. Atau kalau misalnya masih ada sedikit nyeri, boleh nanti ditambahkan sama Megaplek mungkin Betul. ya, Bu Aida untuk penambahannya berikutnya ya, biar nanti sakitnya itu berkurang. Berkurang gitu. karena ada vitamin K2 juga Iya, ya. itu untuk di meredakan dalamnya. nyerinya ya. Oke. Oke, kita bahas dulu mungkin Oke, ya. terima Bu kasih Aida. Bu Nur Terima Aida kasih sudah Bu Aida. bergabung dengan kita. Bu Nur Aida ini ada di Kalimantan, Bu Oh, Gadis. Jadi dari tadi Balikpapan ya. Balikpapan sinyalnya hilang Oh, hilang Bu. jauh, Maaf jauh, ya, jauh. tapi tetap berusaha bisa berbagi testimoni dengan kita semuanya hari ini. Betul, Luar jauh biasa ya, sekali luar ya, biasa. Bu Nur Terima Aida kasih, ya. Bu. Hari ini tuh dari Jawa, dari Sumatera, Subhanallah ya. dari Kalimantan ada juga. Dan, Oke. dan pada semangat semua yang penting Betul, Bu Gadis betul, walaupun sinyal susah ya tapi tetap berusaha untuk Yes. bisa memberikan yang terbaik buat penonton kita nih Nah, nanti di iya. YouTube ya. Oke, Oke. boleh share materinya lagi kita bahas apa sih ada dalam kalsibon Heeh. kok bisa bantu untuk penyembuhan pasca patah Patah tulang tulang, gitu ya, ya. betul. Ternyata Oke. patah tulang itu adalah kondisi ketika tulang kita tuh patah dan bentuknya itu Hmm. jadi berubah gitu kan, Hmm. atau mungkin posisinya Posisinya bergeser berubah. gitu kan. Oke, biasanya diawali dengan kecelakaan atau Hmm. mungkin benturan ya, Iya, yang keras betul. seperti itu ya. Nah, ada faktor-faktor resikonya juga nih patah tulang itu dari usia-usia lanjut, mungkin atau mungkin yang jenis kelamin wanita itu terutama yang sudah berusia di atas 50 tahun. Resikonya gitu. kenapa Resikonya. seperti itu? Ternyata ya wanita ini kan ada namanya hormon progesteron, estrogen. Ya. Ketika masuk 50 tahun kan ada masa menopause Ya, nih pada wanita ya. betul. Ketika menopause secara otomatis kedua Kurang. hormon ini turun Ya, ya. betul. Dengan turunnya kedua hormon ini pelepasan kalsium akan semakin cepat dari tulang Iya, kita betul. yang menyebabkan pengeroposan tulang tuh lebih tinggi terjadi pada wanita. Wanita. Makanya resikonya jauh lebih tinggi nih Iya, pada betul. wanita di atas usia 50 tahun ya. Ya, atau mungkin kurang asupan nutrisi, terutama kalsium tadi itu tadi untuk kesehatan tulang itu kan pasti kalsium itu sangat penting dan sangat ya. dibutuhkan juga ya. Dan ada juga vitamin D atau mungkin juga memiliki gaya hidup yang kurang aktif, bergerak, mager-mageran mungkin ya. Ya, karena ini berpengaruh pada berat badan ya. Betul. Ketika berat badan kita berlebih, artinya si tulang kita kan nggak membesar juga kan, iya. gitu kan dia Sampai butuh menopang tubuh. betul ya. sampai menopang tubuh gitu ya. Bu Gadis itu maksudnya Bu Gadis. Oke, lanjut. Oke, atau selanjutnya ada mengonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang lama itu juga berpengaruh ke kesehatan tulang gitu kan, dan menderita artritis, diabetes mellitus atau mungkin penyakit-penyakit lainnya gitu. Jadi Berkurang faktor resiko kalsiumnya, ini banyak. sangat-sangat berpengaruh ya Betul. pada kejadian patah tulang nih gitu. Jadi hati-hati, selain itu penting juga hati-hati sih sebenarnya. Mungkin saat berkendara Iya. gitu jangan ngebut-ngebut gitu ya, atau mungkin pas berjalan diperhatikan nih langkahnya gitu. Ini juga penting ya kehati-hatian. Oke, lanjut. Next. Nah, ini dia kalsibon tadi ya. Nah, jadi ketika kita patah tulang, penanganan pertama apa sih? Yang pertama pasti hubungin tenaga medis Iya, ya, yang betul. lebih mengerti dan lebih paham. Kenapa? Pertama, kita harus lihat nih posisi patah tulangnya gimana, Iya, betul. area mana gitu kan, tingkat keparahannya seperti apa. Karena Betul. dengan penanganan yang cepat akan mempercepat juga proses penyembuhan gitu Penyembuhannya. ya. Jangan dianggap sepele, jatuh dikit doang gitu kan. Tahu-taunya di kemudian hari malah jadi fatal seperti Betul, itu. biasanya seperti itu sih ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ada benturan yang mungkin keras dan nggak nyaman di bagian tubuh, ya lebih baik cek ke tenaga ahli yang berpengalaman. Betul. Nah, ketika kejadiannya sudah patah tulang nih gitu ya, kita harus perhatikan nih nutrisi apa sih yang perlu kita konsumsi agar proses penyembuhannya jadi lebih cepat Betul, gitu ya. Kalau tulang pasti nggak jauh dari yang namanya
kalsium, kemudian vitamin D, kemudian ada vitamin C ya. Kok vitamin C penting sih gitu ya? Ternyata ya vitamin D, kalsium dan vitamin D ini akan lebih optimal terserapnya jika ada si vitamin C di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi akan lebih cepat nih si kalsiumnya terserap tulang. Ya. Betul. Kemudian satu lagi ada protein. Jadi dan magnesium. Jadi si protein dan vitamin C ini adalah ibarat kata tuh promotornya gitu ya, yang membantu mempercepat penyerapan si kalsium dan vitamin D oleh tulang. Nah, semua itu sudah ada dalam Kalsibon. Iya, jadi udah satu paket sebenarnya. Ada semuanya di dalam Kalsibon ya. Makanya tadi mertuanya Bu Nuraida bisa terbantu dengan cepat ketika rutin mengkonsumsi Kalsibon ya. Oke, kita lihat dulu sih Kalsibon apa sih? Oke, Kalsibon ini ternyata beda nih dengan kalsium yang ada di pasaran ya. Jadi kalau di pasaran tuh biasanya banyaknya adalah dari kalsium karbonat ya, Bu Gadis ya. Jadi kalsium karbonat ini diambil dari batuan kapur ya. Tahu kan batuan kapur yang putih itu ya. Jadi batuan kapur inilah yang diambil kalsium karbonatnya untuk suplemen kalsium gitu. Nah, ternyata kalau setelah diteliti di bawah mikroskop, ukurannya tuh beda, Bu Gadis. Jadi ukuran tuh lebih besar ya. Nah, kalau si natural kalsium yang ada di dalam Kalsibon itu dia berasal dari alga merah yang ada di kedalaman laut Irlandia. Aduh, susah banget nyebutnya ya. Jadi ukurannya tuh udah nano. Ya, kenapa kecil sekali. Kenapa penting ukuran ini? Karena akan meningkatkan proses penyerapannya gitu ya. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya, dia akan semakin cepat terserap di dalam tubuh kita. Gitu. Nah, kalau kalsium terserapnya di tulang gitu ya. Betul. Oke, lanjut. lanjut. Kalsibon ini memakai natural kalsium ya. Kalsium. Nah, si natural kalsium ini luar biasanya juga, dia punya 72 mikromineral gitu ya. Jadi banyak sekali mineral-mineral yang juga terkandung di dalamnya gitu ya. Ini tadi ya perbandingan kalsium kalsium karbonat dengan natural kalsium ya. Nah, selain ada natural kalsium, mungkin ada premix bond vitamin ini ya, dikombinasikan dengan natural kalsium tadi gitu. Ya, ada beberapa vitamin yang ada di dalam Kalsibon yang di premix ya, sehingga vitamin tadi sudah disebutkan oleh Bu Destri bahwa vitamin C itu kerjanya untuk membantu si kalsiumnya supaya penyerapannya lebih bagus lagi gitu ya. Ada vitamin B kompleks, ada vitamin D, ada vitamin K yang memang kerjanya sangat bagus juga untuk kerja tulang dan saraf ya gitu. Nah, banyak kekhawatiran orang kalau kita konsumsi kalsium tuh kan biasanya ada zat sisanya atau depositnya yang merusak ginjal. Nah, ini udah difikirkan nih ketika kita memformulasikan Kalsibon, ada B12 dan B6 di dalamnya yang fungsinya adalah untuk menurunkan deposit si kalsium di ginjal itu tadi. Jadi lebih sehat, lebih banyak kalsium yang masuk ke dalam tulang. Selain memang ukurannya pun udah nanopartikel gitu. Jadi makanya mertuanya Bu Nuraida tadi lebih cepat ya penyembuhannya karena Kalsibon tuh udah kayak paket komplitnya lah istilahnya ya untuk kesehatan tulang. Oke, kita lanjut. Udah tadi testimoni yang ketiga ya dari Kalimantan dari Bu Nuraida. Nah, kali ini adalah testimoni yang keempat nih, Bu Olive. Siapakah dia? Hai, siapa dia? Kayak kuis ya. Silakan Bu Olive. Ya, boleh diputarkan dulu ya video testimoninya. Mbak, kemarin katanya pernah kena kista ya. Terus gimana tuh ceritanya? Ya, kemarin sempat kena kistanya namanya kista Bartoli. Nah, itu sudah operasi sampai 3 kali. Jadi dari bukan di dalam ya, di luar. Jadi dari yang kanan pindah ke kiri, terus pindah di kanan, operasi 3 kali. Terus setelah operasi yang ketiga itu sudah berbagai macam herbal dicoba, tapi nggak ada hasil. Yang ada malah drop setelah herbal. Sekarang bendanya makin turun, makin pusing. Sama teman direkomendasikan Nesvi. Nah, saya nyoba Nesvi, alhamdulillah habis 1 botol itu kayak keluar kayak gumpalan putih gitu. Putih itu keluar terus sampai 2 kali.
Nah terus waktu haid itu juga haidnya lebih lama daripada yang biasanya. Biasanya kalau haid itu sakit, saya nggak bisa jalan. Ini nggak bisa sakit tapi lebih banyak. Keluar darah gumpalan-gumpalannya itu lebih lama. Gitu. Oh lama. Lebih lama. Terus akhirnya saya minum Nesi lagi yang botol kedua sampai sekarang alhamdulillah nggak ngaruh. Oh jadi 2 botol itu udah tuntas ya keluhannya ya. Ya alhamdulillah luar biasa Nesfi ya. Terima kasih Mbak Retno. Oke. Boleh di close dulu ya. Iya, Tadi di-close. dibuka Yang bagus oleh juga Surabaya, kita tutup lagi dengan Oh, Surabaya. Tetap ya dari Jawa Timur. Dari Jawa Nih, Timur, ada 2 ya. orang, Bu Anita dan Bu Retno. Halo. Oke, selamat sore nih, udah sore nih Bu Detri kayaknya, tapi tetap semangat Betul. pagi kalau Iya. di AWI ya. Tetap dong. Semangat pagi Bu Retno. Semangat pagi Bu. Oke, terima kasih sudah menunggu ya. Sebagai closing hari ini seperti ceria ya. Oke, apa kabar Bu? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Retno, boleh dong cerita lagi gitu ya, gimana pengalamannya konsumsi produk Nesfi? Untuk Kista Bartolin Iya. ya. Betul, kita Bartolin. Jadi awal dulu saya nggak ngerti ya, awalnya itu tiba-tiba di tahun 2009 kalau nggak salah waktu itu Bu, di bibir Misfi, maaf ya ini penyampaiannya karena memang di situ letaknya ya, bibir Misfi itu tiba-tiba ada benjolan gitu. Saya pikir apa ya ini ya, awal memang nggak terasa sakit gitu, cuman karena memang nggak terasa sakit jadi saya abaikan. Waktu itu keputihan makin banyak gitu Bu, keputihan banyak gitu. Terus benjolannya itu makin, karena saya kerjakan waktu itu makin lama kayak mengganggu aktivitas kan Bu. Tiba-tiba sampai akhirnya itu di tahun 2009 akhir ya waktu itu, sampai 5 bulan lah waktu itu saya biarkan. Makin lama makin besar benjolannya sampai nggak bisa jalan akhirnya. Jadi waktu itu tumbuh di kiri. Jadi kalau kaki saya yang kiri ini buat nekan itu sakit, pokoknya nggak bisa buat jalan akhirnya Bu. Sampai seperti itu. Saya pikir ini sakit apa gitu, karena kan seperti telur gitu kan, besarnya sampai dia membesar seperti telur Bu. Terus saya periksakan, karena memang sudah seperti itu saya periksakan, dinyatakan bahwa itu adalah kista Bartolin gitu. Kista Bartolin akhirnya harus dioperasi, dibuka gitu kan, namanya operasi kecil. Cuman saya waktu itu pertama kali dengar nama operasi meskipun operasi kecil ya Bu ya. Saya takut gitu. Saya bingung, aduh apa harus dioperasi ya? Ya mau nggak mau karena memang sudah nggak bisa jalan, jadi jalan terakhir memang harus operasi gitu, harus dibedah gitu kan Bu. Nah karena waktu itu saya di daerah, waktu itu saya kerja di Sulawesi Tengah waktu itu, di daerah mungkin kedokterannya kurang begitu lengkap lah Pak Ibu ya. Cuman saya di situ sudah ditangani di rumah sakit besar. Nah operasinya itu dikasihnya itu karena mungkin di luar kali Ibu ya, bukan di dalam, di bibir Misfi bagian kiri kan waktu itu benjolannya. Jadi disuntikan bius itu 4 ampul, jatahnya sebenarnya 4 ampul gitu. Cuman kok ditindak masih sakit gitu. Akhirnya ditambah lagi 2 ampul. 2 ampul bius lokal gitu. Tapi masih terasa sakit, sangat sakit. Jadi katanya dokter ini jaringnya udah rusak, jadi nggak bisa lagi untuk dibius nambah lagi gitu. Percuma mau ditambah berapa pun akan tetap sakit, mohon ditahan sebentar. Jadi saya sampai dipegangin banyak orang Bu, ada perawat berapa orang ya di kiri dan di kanan, dipegangin banyak orang untuk ditindak seperti itu. Saya teriak-teriak karena kan untuk jalan aja sakit, ini dibedah Bu, sakitnya luar biasa gitu. Akhirnya udah selesai di operasi yang pertama, itu udah traumanya yang nggak karuan ya Bu ya. Setelah operasi saya pikir kan udah selesai gitu, ternyata keputihan banyak gitu. Kok masih keputihan banyak? Kan saya takut. Awalnya kan saya nggak hiraukan tuh, yang pertama nggak sakit, saya abaikan gitu Bu. Terus yang setelah operasi kok masih keputihan. Nah saya cari-cari obat keputihan apa segala macam.
saya minum kan pokoknya yang ada iklan keputihan apa pokoknya saya minum apa aja deh Bu supaya untuk menghindari saya nggak keputihan gitu kan. Terus di tahun berapa ya itu pokoknya saya pulang ke Surabaya itu kambuh lagi pokoknya total dari sekitar 7 tahunan ya saya operasi sampai 3 kali Bu. 3 kali operasi. 3 kali operasi. Jadi itu kambuh selalu kambuh dan kambuhnya tuh pindah-pindah. Jadi dari yang operasi pertama di kiri, operasi kedua itu di kanan. Itu tumbuhnya di kanan. Padahal saya sudah cegah ya, maksudnya saya kan nggak ngerti. Saya sempat tanya ke dokter, ini karena apa? Kata dokternya banyak sebab, seperti jerawat Bu. Jerawat jadi kalau ada jaringan yang tertutup nanti apa namanya akan muncul lagi gitu. Nah, kan saya bingung ini gimana pencegahannya gitu, nggak ngerti karena apa. Jadi katanya banyak sebab, bisa dari pakaian, bisa dari makanan, bisa dari apa aja, bisa dari air gitu. Nggak ngerti, nggak spesifik gitu kan. Jadi susah saya mau mencegahnya bagaimana. Akhirnya di tahun 2000 saya pokoknya di Surabaya itu saya operasi yang kedua. Karena trauma dari operasi yang pertama, saya minta bius total. Itu bius total. Waktu itu biayanya sekitar 2,5 Bu. Bius total. Nah kemudian saya pikir supaya tuntas kan, karena kemarin yang mungkin karena yang operasi pertama mungkin nggak tuntas. Karena saya teriak-teriak sakitan, mungkin kurang bersih atau gimana, sehingga menyebabkan kambuh lagi. Akhirnya saya putuskan untuk bius total 2,5 juta supaya tuntas gitu kan. Nah, tapi tetap aja Bu setelah operasi saya keputihan lagi, masih terus seperti itu gitu. Ini apa yang salah? Saya nggak ngerti sampai di tahun terakhir tahun berapa ya? 2000 lalu pokoknya sudah 2 tahun sebelum saya ketemu HWI lah. Itu saya operasi lagi di sebelah kiri. Dan waktu itu jaraknya sekitar 2 tahunan lah dari yang operasi kedua itu. Nah setelah saya yang operasi yang ketiga itu, saya tanya kan yang di dokter yang saya operasi kedua, ternyata biayanya naik jadi hampir 100%, jadi 4.800.000. Padahal saya sedianya dana cuma 3,5 gitu. Saya pikir naik-naik kan operasinya kecil gitu. Cuman saya mintanya bius total aja supaya nggak sakit. Oh naiknya sampai 48, saya nggak ada dana, akhirnya pilih ke rumah sakit yang ada BPJS gitu, yang bisa pakai apa namanya SKTM atau apa itu yang nah di situ saya nggak diberikan bius total kan. Kalau memang mau katanya ada penambahan biaya, saya bilang ya nggak apa-apa, tapi ternyata sampai di dalam saya tidak pakai bius total, pakai bius lokal lagi. Dan maksimal hanya 4 ampul. Saya mikir ada 4 ampul, 6 ampul aja nggak tahan gitu. Ya. 6 ampul pernah kan gitu. Ya akhirnya kejadian lagi seperti yang pertama, sakitnya luar biasa. Ketika kambuh itu selalu sampai besar, sebesar telur gitu, besar telur ayam. Ganggu ya Bu ya. Ya mengganggu, makanya tadi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Sampai nggak bisa jalan kan. Nggak kelihatan sakitnya, jadi nggak kelihatan kayak orang sakit, tapi pakai kursi roda karena nggak bisa jalan. Terus setelah operasi yang ketiga saya benar-benar sangat ketakutan kan, karena setelah operasi ketiga tetap keputihan lagi Bu. Terus saya gimana caranya supaya nggak kambuh lagi, karena sudah 3 kali seperti ini, setelah operasi tetap keputihan dan selalu kambuh, selalu operasi akhirnya kan. Nah akhirnya saya coba segala macam herbal Bu. Yang tadinya saya minum obat-obatan kimia itu sudah nggak lagi. Saya minum herbal. Rebusan apa aja saya minum Bu. Rebusan kulit manggis, rebusan daun sirsak, rebusan pokoknya yang orang rebus saya cari-cari gitu. Tapi yang terjadi badan saya makin drop. Setelah minum itu selalu pusing. Itu kan mengganggu aktivitas. Sampai darah saya turun gitu. Saya nggak ngerti ini kenapa, cuman kok nggak enak di badan. Setelah minum itu selalu nggak enak, mual terus, kepala saya pusing gitu selalu. Itu sampai 2 hari gitu setelah minum. Tapi ya saya belum menemukan yang cocok itu apa ya. Akhirnya saya
konsultasi ke dokter waktu itu Bu, konsultasi ke dokter bagaimana sih caranya supaya saya nggak kambuh lagi. Kata dokter bilang, oh iya Ibu, ini ada beberapa tahapan ya Bu, yang harus dilakukan. Yang pertama itu kita harus analisa dari hasil pap smear. Jadi Ibu harus pap smear dulu. Ya. Iya, dari pap smear. Nanti setelah pap smear kita baru bisa tentukan langkah berikutnya. Terus saya tanya lagi, kira-kira bagaimana Bu, dokter ya langkah berikutnya supaya saya ada gambaran gitu kan. Kata dokternya, setelah kita analisa dari pap smear nanti kita akan bisa tahu kan Bu, keputihannya itu nanti bagaimana. Nah, ditangani dari situ nanti bisa ada beberapa tahap penyembuhan, bisa sampai 3 sampai 4 tahap penyembuhan. Nah, satu tahapnya nanti begini dijelaskan banyak. Saya mikir, saya dokternya jelaskan panjang lebar, saya cuma mikir gini Bu, biaya berapa ya kira-kira, saya cuma mikir gitu. Ya. Karena pap smear aja kan waktu itu paling murah tuh udah 500-an gitu. Itu pap smear-nya aja, itu cuma untuk ngecek kan, maksudnya cuma untuk ngecek. Ya hasilnya harus kita serahkan ke dokter, cuma untuk ngecek aja, bukan untuk pengobatan gitu kan Bu. Saya mikir ini biaya berapa ya? Saya mikir cuman sampai sekian tahap tuh biaya berapa kira-kira ya Bu ya. Terus akhirnya saya berdoa ya, kok tiba-tiba ketemu teman saya ada postingan Nesvi gitu. Nah, posting Nesvi itu saya perhatikan tuh nggak langsung beli, nggak langsung order Bu. Saya perhatikan sampai 3 bulan saya perhatikan postingan teman saya. Akhirnya saya berani nanya. Ketika saya berani nanya, dijelaskan sama teman saya, coba aja gitu. Kamu sekarang lagi kambuh atau enggak? Enggak kambuh, cuman takut gitu kan, karena keputihannya ini banyak gitu, dan lihat aja kan mengganggu ya kalau agamanya kita ya Bu ya, kalau keputihan kan termasuk najis ya Bu ya, kalau mau sholat tuh susah, kalau pas kita di luar ruangan sholat tuh susah gitu. Betul. Nah terus akhirnya saya coba order, saya tanya harganya berapa, lumayan ya harganya, coba deh gitu. Setelah dikirim sampai di rumah itu yang terjadi bukan langsung saya minum Bu, tapi saya liatin aja Nesvi, ya ampun Nesvi segini mahal ya gitu. Terus kata suami, ya segera diminum, katanya pengen ikhtiar. Iyalah ya, semoga ini memang yang ditujukan sama Allah gitu kan. Ya udah saya coba, saya buka. Jadi 1 minggu di rumah udah barang udah datang, 1 minggu baru saya minum Bu. Cuman liatin aja ya Bu ya. Terus Ibu konsumsinya berapa itu Bu? Pas berapa botol? Berapa botol? 2 botol Bu. Jadi yang pertama, 1 botol pertama itu belum sampai habis ya, udah tinggal dikit gitu. Itu udah kayak sempat keluar seperti semacam apa ya, gumpalan, satu gumpal gitu Bu. Satu tangan gini ya. Itu apa ya, putih warnanya seperti tisu dibasahi tuh, jadi kayak bubur gitu Bu. Pas saya aktivitas di luar juga, terus kayak rasa berdel gitu. Apa ya, terus saya buru-buru ke kamar mandi, tiba-tiba keluar itu putih, warnanya putih susu ya, bukan putih banget gitu. Itu terus saya pikir ini apa ya, saya pikir ya Allah semoga ini penyakitnya gitu aja. Cuman sebelum saya minum Nesvi, pokoknya selama ini kan nggak pernah terjadi seperti itu. Saya pikir mungkin karena Nesvi kali ya. Terus akhirnya 2 hari kemudian keluar lagi, tapi lebih sedikit, jadi nggak sebesar ini jumlahnya. Keluar lagi gitu. Terus setelah 2 hari keluar lagi, 1 minggu kemudian saya haid. Nah haidnya itu biasanya setiap haid itu selalu sakit sampai nggak bisa jalan. Sampai kayak orang mau melahirkan rasanya, kakinya lemas. Pokoknya kalau awal-awal haid tuh sampai setengah mati nggak bisa jalan. Nah ini kok mau haid biasanya kan kerasa di badan sakit semua, ini nggak terasa sakit semua, tiba-tiba haid. Saya juga nggak pernah ngitungin kan, tanggal haid biasanya tanggal segini, nggak pernah ngitungin gitu Bu. Makanya tiba-tiba, kok tiba-tiba haid ya, nggak sakit, nggak seperti biasanya kan ada tanda-tanda mau haid tuh sakit apa segala macam, ini nggak ada ya. Jadi nggak ada rasa sakit, tiba-tiba haid, dan haidnya itu keluar darah yang kayak ati ayam itu Bu, besar-besar, gumpal ya, gumpalan, itu banyak gitu.
dan nggak sakit. Biasanya sakit kan, ini nggak sakit dan lebih lama, biasanya cuma 2 hari yang keluar gumpalan-gumpalan itu udah, habis itu kan udah bersih, 5 hari udah bersih. Ini enggak, sampai hampir 2 minggu saya haid. Jadi yang keluar gumpalan-gumpalannya itu sampai semingguan, sampai kayak lemes, kayak kurang darah ya. Waktu itu saya minum ada vitamin penambah darah juga karena pusing Bu. Terus itu saya mikir kok sebelum ini nggak pernah. Saya mikir ini pasti karena Nespi gitu. Akhirnya supaya tuntas saya beli lagi 1 botol lagi. Nah setelah 2 botol itu alhamdulillah sampai sekarang udah hampir 3 tahun lebih ya, sudah nggak keputihan kayak sebelumnya, nggak ada tanda-tanda juga mau kambuh gitu Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu Retno. Total ya Bu ya. Nanti terus ya Bu Retno dikonsumsikan, nanti bisa dilanjutkan, nanti bisa dikurangin dosisnya, luar biasa ya. Ceritanya dari Bu Retno perjuangannya sampai 3 kali operasi. Betul 3 kali operasi, terus melewati tadi sakitnya di operasi ya. Akhirnya berjodoh dengan Nespi ya, dan alhamdulillah sampai sekarang setelah 3 tahun terapi ya dengan mengkonsumsi Nespi, dan hasilnya sembuh ya, gitu Bu Destri. Semoga sehat-sehat terus ya. Sehat-sehat terus Bu Retno. Terima kasih sudah berbagi testimoni luar biasa penutup nih hari ini. Kita mungkin bahas juga ya Nespi apa sih? Boleh dibantu share-nya panitia? Wah ini beda ya, kalau biasanya orang kenal kista itu kan kayak di dalam rahim ya, gumpalan cairan ya, kantong berisi cairan. Tapi kalau kali ini kita bicara tentang kista Bartholit. Tadi Bu Retno udah ceritakan sedikit, ini beda, bukan di dalam rahim, tapi memang di bibir Nespi ya, karena kalau kista ini kan kantong ya, kayak non kanker sih seperti ini, tapi kantong yang berisi cairan ya, yang terjadi akibat karena adanya penyumbatan pada kelenjar Bartholin itu tadi ya. Kelenjar Bartholin ini terdapat di antara bibir Nespi ya. Makanya tadi Bu Retno bisa di kiri, kemudian kamu di kanan. Di kiri seperti itu ya. Kelenjar Bartholin ini sendiri itu fungsinya untuk mengeluarkan cairan yang membantu untuk melumasi area Nespi. Tapi terkadang mungkin ada yang nggak benar nih di sistem tubuh kita, entah cairannya mungkin banyak yang menyebabkan mungkin keputihannya jadi banyak dan keluar terus seperti itu. Ditambah lagi kalau ada bakteri, ada jamur yang menyebabkan keputihannya itu bisa berubah warna dan semakin banyak seperti itu. Nah ini yang kemungkinan terjadi pada Bu Retno ya. Jadi terjadi penyumbatan pada kelenjar Bartholin ini tadi ya. Bahkan dia itu bisa mengganggu aktivitas ya, kalau semakin membengkak sebesar telur tadi nggak bisa jalan seperti itu ya, mengganggu banget. Oke. Nah, ini ya Nespi, produk ya yang kadang-kadang ini jarang banget loh Bu Destri produk itu, dan semua testimoninya itu luar biasa banget ya. Jadi memang Nespi ini dibuat dari ramuan herbal ya, yang bahan dasarnya memang alami dan memang banyak ekstrak-ekstrak atau simplicia di dalamnya yang memang diramu khusus untuk membantu masalah kewanitaan gitu. Ya. Jadi lebih ke banyak hal di area kewanitaan ya. Kalau kita bicara, boleh next dulu mungkin, bicara area kewanitaan, organ intim kewanitaan ini sering terlupakan ya, mungkin karena mungkin tidak langsung terlihat seperti itu ya, tertutup. Banyak mungkin wanita yang kayak ada budget nih buat ke klinik, ada budget buat ke salon, tapi nggak ada budget buat perawatan area intim gitu. Padahal sebenarnya ini adalah kayak organ yang paling vital dan utama bagi seorang wanita gitu ya. Tadi aja kata Bu Retno, saya juga ada misalnya saya nggak peduliin gitu ya kan, awal-awal gitu ya kan. Nah itu kadang-kadang. Lanjut Bu Destri. Oke, dilanjut ya. Jadi terkadang karena mungkin tak terlihat bukan berarti tak perlu dirawat ya, seperti itu. Jadi mulailah berpikir atau untuk menyimpan budget gitu untuk area intim kewanitaan ya, karena ini penting banget perawatannya seperti itu. Kadang juga Bu Gadis kalau bicara masalah di area kewanitaan mungkin bukan aja terlupakan ya, tapi bagi sebagian orang masih menganggap tabu untuk menceritakan masalah-masalah area sensitif seperti itu, sehingga mungkin ketika datang ke dokter kondisinya itu sudah dalam keadaan yang
parah gitu ya, sehingga penanganannya pun agak lebih sulit gitu ya. Jadi sadarnya tuh terlambat seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini komposisinya komposisi di dalam nasi. Ada apa aja Bu Olive komposisinya? Ada manjakani, lalu ada kayu rapet, dan tentunya ada daun sirih, rumput Banyak fatimah, ya. madu gitu-gitu ya. Nah itu dijadikan satu di dalam Nesvi yang khusus diformulasikan untuk organ kewanitaan. Organ gitu. kewanitaan. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi gitu ya Iya, untuk merawat betul. area intim kewanitaan. Gimana sih? Simpen budget aja sekali sebulan dengan Nesvi Betul, gitu ya. betul. Ya sehari sekali kan cukup maintenance organ kewanitaan Betul, intim betul, kita ya. ya. Itu kan tadi itu adalah aset gitu Aset, ya Bu aset, Desri, ya. Aset wanita Aset ya. wanita. Oke, kita bahas mungkin komposisi yang berhubungan dengan testimoni dari Iya, Bu Krista tadi ya. Retno tadi ya. Iya, Jadi boleh. di dalam Nesvi itu sebenarnya banyak sekali simplisia ya Bu Gadis yang diramu di dalamnya untuk menjawab masalah-masalah yang terjadi di area kewanitaan. Nah, beberapa bahan baku yang memang arahnya ke kista itu ada 4 bahan baku yang disebutin di sini ya. Ada kayu putih. Kunyit putih. Sorry, kunyit putih. Kunyit Oke. putih dan kunci pepet. Kunci pepet. Nah, ini siapa yang nggak tahu sih dengan 2 bahan ini memang dikenal sebagai agent anti tumor, Ya. kista, kanker Betul, ya. betul. Jadi memang sudah digunakan secara luas untuk mengatasi masalah-masalah Betul, itu ya. betul. Termasuk di dalam Nesvi dia menjadi hal yang utama juga ya untuk mengatasi masalah-masalah ke arah kista itu tadi gitu. Selain itu dia juga sifatnya antibakteri ya. Namanya area kewanitaan kan mungkin areanya agak lembab yang menyebabkan si bakteri dan jamur tuh gampang berkembang Iya, ya. betul. Kalau nggak kita rawat, jadinya si jamur dan bakteri ini dengan leluasanya berkembang biak. Makanya keputihannya tuh makin bertambah Makin dan banyak. bertambah. Betul. Gitu ya. Kemudian ada manjakani, ada daun sirih sirih. ya. Kalau daun sirih siapa sih yang nggak Udah tahu? tahu Ini ya. udah hampir semua produk kewanitaan mungkin menggunakan produk ini Iya, karena betul. memang dia agent antibakteri juga ya. antiseptik gitu ya. Antiseptik. Jadi dia bisa membunuh si bakteri dan si jamur itu tadi Betul. sehingga mengurangi keputihan seperti itu ya. Selain itu dia sifatnya analgesik lagi Analgesik. juga ya. Jadi kalau misalnya kayak kista Bartholin tadi kan pasti ada rasa nyeri gitu. Kemudian tadi testimoni Bu Retno gitu ya, biasanya tuh PMS loh kalau misalnya Ya, nyeri gitu ya. sakit gitu ya. Tapi setelah konsumsi Nesvi headnya banyak tapi nggak Nggak terasa terasa sakit sakit, gitu ya, ya, betul. karena memang bahan-bahan di dalam Nesvinya itu ada yang arahnya analgesik Betul, ya, ya, mengurangi rasa nyeri. Jadi PMS-nya ini bisa diredam seperti itu ya, jadi tidak mengganggu aktivitas. Yes. Gitu ya. Jadi tadi dengan aturan pakai yang sudah dikonsumsi, biasanya kan kita sering sarankan untuk mengkonsumsi kalau misalnya lagi terapi 2 kali 2 sendok makan ya, atau misalkan 2 kali 1 sendok makan. Nanti setelah itu di maintenance 1 sendok makan aja per hari itu boleh ya. Gitu. Dan Nah, cara konsumsinya juga harus di saat perut kosong ya, Ya, supaya itu penyerapannya lebih lebih baik. maksimal. Ya, gitu. betul. Maksimal ya. Ha-ha. Tapi mungkin kalau yang ada mah, kadang mah ini kan agak sedikit Ha-ha. serba salah gitu Iya, ya. betul. Agak Diisi mengganggu salah, ya. diisi salah gitu. Jadi lebih baik jangan perut terlalu kosong. Ya, Artinya boleh mungkin udah makan dikonsumsikan. sedikit Ya. baru nanti konsumsi nasi Oke. biar lebih nyaman gitu. Oke, next. Oh, lah, berarti ya terakhir. berarti sudah Oke. dibahas tadi banyak sekali testimoni-testimoni dari ibu-ibu kita yang sangat luar biasa. Nggak salah ya, kita pilih 4 ini betul, ya. Betul, Luar biasa sekali semua testimoninya. Iya benar banget. Biasanya dari Sabang sampai Merauke ini sama juga deh, ada Jawa, ada Betul. tadi ada Kalimantan, ada Sumatera ya. Kita udah keliling Indonesia Betul. nih ya. Keliling Indonesia untuk jadi artinya produk HWI juga tersebar secara Betul, meluas ya Bu betul, Gadis ya, betul bisa banget. merasakan Mbak Desi khasiat dan dari Mbak produk Oli. HWI bisa diorder sebenarnya di seluruh stokis yang ada di Sabang sampai Merauke ya Bu Gadis ya. Betul. Nah, karena kita juga lagi banyak banget mau membuka testimoni, kalau misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak atau teman-teman semua yang punya testimoni mengenai produk HWI, boleh dikirimkan ke tim product development ya, Bu Mungkin Desi ya. selanjutnya mungkin Bapak Ibu ada kesempatan ya untuk benar. tampil di testimoni day lagi Yes, gitu. Bu Oli. Oke. Oke. Ini
kita udah di penghujung Penghujung acara ya. nih. Kita udah di akhir Desember, kita juga ini adalah terakhir mungkin ya dari product development di tahun ini Di tahun ya. ini, tahun depan akan ada sesuatu yang baru yang lagi ya. baru-baru, Betul. kemungkinan ada produk baru atau kemungkinan ada Program program baru, baru. ya. Nah, gitu ya. Jadi di sini kita sudah mengakhiri, mungkin kita mengucapkan selamat tahun baru ya bagi teman-teman, nanti next ya mungkin nggak ketemu lagi sama kita, dan semangatnya pasti di tahun baru nanti semangatnya menjadi luar biasa Makin lagi luar biasa ya. Jadi mencapai peringkat-peringkat baru juga Yes, di HWI yes, ya. yes. Jadi nggak Oke. hanya sehat tapi sejahteranya Ya. juga gitu. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, ibu-ibu ya. Ibu-ibu, terima kasih Ibu-ibu semua ya hari Nanti ini. di YouTube yang nonton Iya, banyak. boleh. terima kasih Ibu dan Bapak semua, Iya. Sri-Kandi yang ada di sini. Tadi ada Ibu Anita, Bu Desi, Bu Bu Aida, Aida, dan Bu Retno. dan Terima Bu kasih Retno. banyak testimoninya ya. Terima kasih Bu. Salam Terima kasih. dari kita semua ya. Di penghujung acara kita ucapkan salam Salam sehat sehat luar biasa. Sampai ketemu Sampai lagi jumpa lagi. di tahun depan ya.